Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ya ataupun airdrop. Namun di sini saya akan menginformasikan informasi terkait Pi Network. Jadi informasi ini sangat resmi sekali ya. Informasi ini dapat saya konfirmasikan kepada kalian semua bahwa informasi ini valid dan resmi dari core team tentunya ya. Dan ini pun saya dapatkan dari update terbaru di aplikasi Pi Network ya. Maksud saya di sini untuk mempermudah agar kita paham mengenai keterangannya. Nanti teksnya akan saya masukkan ke salah satu aplikasi. Di aplikasi itu ada alat untuk menerjemahkannya ya. Dan menerjemahkannya secara alat itu akan membacakan ya. Akan membacakan teks yang memberi keterangan ya terkait update terbaru PI Network ya. Jadi informasi ini sangatlah penting sekali untuk disimak ya. Untuk kalian yang ingin, maksudnya yang tidak ingin ketinggalan terkait informasi PI Network, di channel inilah kalian bisa menyimak ya. Jadi oke, sebelum ke pembahasan, saya mohon dari kalian semua jangan lupa di like dan di subscribe dulu ya channel saya tentunya, agar saya semakin semangat lagi memberikan seputar informasi terkait cryptocurrency lainnya ya, ataupun maksudnya informasi terkait PI Network lah yang sering saya bahas ya. Jadi oke, kita langsung saja ya menuju ke informasinya. Jadi seperti ini ya. Jadi oke, kita akan ikuti ya. Ikuti dari awal sampai akhir. Dari keterangannya dari sini, kita akan benar-benar menyimak dan harus kita benar-benar kita dengar ya. Agar kita tidak bingung lagi terkait penjelasan dari core team mengenai ini. Dan tentunya ini juga berkaitan dengan KYC tentunya ya. Sangat berkaitan sekali dengan KYC maksudnya ya. Dan tentunya akan ada update terbaru lagi ke depannya, dikarenakan pastinya ada pemberitahuan di bagian akhir penjelasannya ini ya. Untuk update terbaru ke depannya nanti ada surprise atau apalah ke depannya nanti, apakah sebentar lagi VI Network akan mainnet ya. Oke, kita langsung saja ya. Kita langsung saja untuk mengaktifkan aplikasinya ini, dan aplikasi ini akan memberi keterangan ya terkait teks di sini ya, akan membacakan untuk kita semua. Jadi oke, kita langsung ya, kita langsung saja. Oke. Pembaruan KYC. Proses KYC jaringan membuat kemajuan. Oke, tadi kurang jelas. Saya akan lebih perjelas Pembaruan lagi. KYC. Proses KYC jaringan membuat kemajuan yang baik. Memungkinkan lebih dari setengah dari semua perintis untuk mengirimkan aplikasi KYC, meskipun jaringan masih membutuhkan waktu untuk mengirimkan, memproses, dan menyelesaikan aplikasi KYC ini. Ini terus berkembang untuk memungkinkan lebih banyak perintis melalui KYC dan memproses aplikasi yang belum diproses yang telah diajukan. Kami memberikan pembaruan yang lebih rinci di bawah ini. PKYC, verifikasi identitas, adalah persyaratan penting sebelum pionir dapat memigrasikan saldo Pi mereka ke mainnet. Ingatlah bahwa salah satu tujuan utama periode Angelos mainnet saat ini adalah untuk memungkinkan jutaan perintis lulus KYC, sementara berbagai aplikasi sedang dibangun untuk menyediakan ekosistem berbasis utilitas. Sangat menyenangkan bahwa kita semakin dekat dan dekat dengan tujuan ini. Keterangan lebih lanjut.
Berkat peningkatan berkelanjutan dalam corong KYC dan kerja hebat dari validator, sejauh ini kemajuan KYC telah substansial dengan peningkatan yang stabil dari orientasi KYC pionir. Secara khusus, PKYC telah dibootstrap dengan validator di 199 negara, dibandingkan dengan 70 di awal April. Data terbaru menunjukkan bahwa ada sekitar 125.000 validator manusia aktif harian di seluruh dunia yang memvalidasi aplikasi KYC. Validator KYC ini sekarang dapat memverifikasi identitas pionir dengan kecepatan lebih dari 90.000 orang per hari, meskipun angka ini mungkin berbeda dari hari ke hari. Angka-angka ini akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya tuntutan KYC dan semakin banyak perintis KYC yang bergabung dengan tenaga kerja validator. Seperti yang kita lihat selama beberapa minggu terakhir. Untuk pionir otentik yang khas. Tanpa kasus tepi seperti banding nama, data yang hilang, atau foto yang tidak jelas yang mencegah algoritma mesin mengotomatisasi untuk validator manusia, waktu untuk memproses KYC mereka di sebagian besar wilayah biasanya kurang dari 1 hari. Untuk beberapa aplikasi, dibutuhkan waktu paling singkat 15 menit. Skalabilitas solusi PKYC, terutama setelah bootstrapping dari tenaga kerja validasi manusia di suatu negara atau wilayah, berkinerja seperti yang diharapkan oleh desainnya. Dengan kecepatan dan cakupan dunia yang belum pernah disaksikan dunia sebelumnya. Kecepatan spektakuler dan cakupan luas kekuatan pemrosesan KYC dan penskalaan cepat untuk memenuhi tuntutan KYC adalah demonstrasi kekuatan kerumunan terdesentralisasi dari komunitas Pi global. Sementara jaringan telah membuat kemajuan yang baik, kami memahami bahwa banyak perintis yang menunggu giliran atau aplikasi mereka untuk diproses dengan penuh semangat. Di bawah ini adalah langkah-langkah berkelanjutan yang akan membantu lebih banyak perintis lulus KYC segera. Peningkatan corong teknis untuk menangani aplikasi dan validasi lebih banyak pionir dalam skala besar. Kekuatan validasi manusia untuk terus berkembang dan membootstrap lebih banyak negara dan wilayah. Mengurangi kemungkinan negatif palsu dari corong yang sedang berjalan untuk meloloskan lebih banyak aplikasi KYC. Dan memproses ulang beberapa aplikasi yang dikirimkan yang seharusnya lulus tetapi sebelumnya ditandai sebagai negatif. Solusi untuk aplikasi KYC yang mungkin kehilangan data penting dari aplikasi sebelumnya, termasuk beberapa pelamar KYC IoT dan beberapa pelamar PKYC percontohan. Untuk pelamar KYC IoT sebelumnya, tim inti Pi telah menerapkan aliran KYC Pi jalur cepat khusus bagi mereka untuk mengisi data yang hilang. Untuk beberapa pelamar KYC IoT yang mengalami masalah dengan aliran ini, fitur tambahan sedang dirancang untuk mengatasi kasus sudut ini. Untuk pelamar percontohan KYC sebelumnya, tim inti Pi saat ini sedang membangun mekanisme pemrosesan ulang untuk mencocokkan aplikasi percontohan dengan persyaratan KYC saat ini. Dan fitur pengiriman ulang yang dijelaskan di bawah ini pada dasarnya cocok dengan peluang yang diperoleh pelamar KYC saat ini saat mengirimkan aplikasi mereka. Misalnya, jika unggahan foto atau video gagal, pelamar saat ini akan mendapatkan banyak kesempatan untuk mengirim ulang, yang tidak mungkin dilakukan dalam versi uji coba aplikasi KYC. Sebuah fitur pengiriman ulang baru sedang dikembangkan dan akan segera dirilis untuk memungkinkan pelamar IoT KYC dan KYC pilot sebelumnya untuk mengirim ulang aplikasi baru dan melepaskan diri. Jika mereka memilih demikian dan tidak ingin menunggu solusi custom yang disebutkan di atas. Karena solusi KYC Pi yang ditingkatkan dan diskalakan saat ini berpotensi dapat memproses aplikasi baru dalam waktu singkat. Sebuah proses untuk mendukung perintis dengan banding nama yang kompleks. Yang menciptakan komplikasi dalam memproses KYC mereka dan mungkin memerlukan bantuan validator manusia tambahan untuk menyelesaikannya. Harap dicatat bahwa untuk negara atau wilayah tertentu, karena cara unik perintis dalam mengakses jaringan Pi, diperlukan prosedur yang lebih lama dan lebih rumit untuk komponen otomatisasi mesin PKYC untuk memproses akun mereka,
sehingga menyebabkan keterlambatan penerimaan slot KYC. Oleh karena itu, ada kemungkinan bahwa negara atau wilayah ini memiliki orientasi KYC yang lebih lambat daripada wilayah lain. Secara keseluruhan, untuk perintis yang masih menunggu kesempatan untuk mengajukan KYC, harap bersabar karena jaringan terus meningkatkan solusi KYC dan menyelesaikan kasus sudut yang berlaku untuk Anda. Seperti biasa, terima kasih atas dukungan dan kesabaran Anda yang berkelanjutan dalam membangun solusi KYC revolusioner ini bersama kami. Tim inti, moderator, dan validator dari komunitas Pi di seluruh dunia bekerja keras untuk menyelesaikan masalah apapun dan memproses aplikasi KYC secepat mungkin. Jaringan membuat kemajuan yang stabil tepat pada waktunya untuk membidik migrasi mainnet pertamanya sekitar Day. Tanggal 28 Juni tahun 2022 wajah tersenyum. Jadi oke ya, sekian saja terkait informasi PI Network ya, lumayan menyenangkan lah untuk keterangannya. Semoga bermanfaat. Dan tentunya jangan lupa untuk like dan subscribe di channel saya, karena like dan subscribe di channel saya tentunya gratis ya. Jadi oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.